rahasia menjebol pintu rezeki sebesar-besarnya. Sekarang saya tanya, dosanya anak-anak dengan orang tuanya banyak mana? Banyak orang tua. Banyak orang tua pasti, kan? Ya. Kalau anak-anak ikut mendoakan, menvisualisasikan, mengkunkan orang tuanya berkelimpahan, ya. Cepat terjadi nggak? Cepat, pasti. Setiap bulan tuh rutin ya? Rutin. Ada ratusan peserta ya? Iya, ya. Dan itu semuanya offline ya Mas ya? Nggak ada. Offline. Oh kita pernah, kalau online sih kita Zoom ya? Zoom itu kan bagian dari maintenance atau bagian dari tanggung jawab saya untuk memberikan keilmuan lebih dalam. Lebih dalam, betul. Ya. Jadi setelah para peserta ikut RK itu nggak dilepas. Dilepas. Udah lu urus masing-masing, enggak ya? Nggak dilepas. Justru malah dibimbing sampai kapan tuh Mas? Dibimbing. Ya seumur hidup saya. Oke. Seumur hidup saya, jadi selain dapat bimbingan dari saya di grup atau bahkan bisa japri saya kan. Oh jadi bisa japri Mas Yunus Mas? Bisa. Jadi semua peserta yang ikut RKBE, ruh, privat bahkan sampai laku itu Mas Yunus kasih nomor pribadinya, nomor WA-nya Mas Yunus. Iya. Dan mereka satu persatu itu bisa japri Mas Yunus, mau nanya apapun. Iya. Atau mau cerita apapun. Tapi jangan curhat ya Mas ya. Ya, nggak boleh. Karena itu negatif ya. Contoh malam ini aja, di sela-sela saya pelatihan Mas Leo, saya menjawab jawaban konsultasi dari Ibu, dia DPC Kota Brebes Partai Demokrat. Oke. Dia curhat bukan curhat sih, Mas. Ini. Bla bla bla. Sehat karya bahagia, Mas. Maaf ganggu waktunya. Saya mau cerita tentang keajaiban. Betul. Gitu kan. Di sela-sela waktu seperti ini dia japri. Tak saya jawab. Seperti itu. Dan bisa. Lah ini saya menjawab jam berapa ini? Jam 22.49. 22.35 kan barusan tadi. Iya. Ya, jadi setelah mengikuti pelatihan RK itu Mas Leo, jadi ada 3 maintenance kita terhadap teman-teman setelah RK. Yang pertama ada bimbingan di grup dan itu selama saya hidup. Bukan selamanya. Kalau selamanya kan kalau saya sudah nggak hidup atau teman-teman yang nggak hidup, kalau teman-teman sudah meninggal, ya gimana membimbingnya? Makanya saya bimbing selama saya hidup. Pasti teman-teman RK tuh peserta tuh semua pasti doain Mas Yunus. Pasti. Panjang umur lah. Iya, selalu. Banyak yang mendoakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap bulan kan pasti ada Zoom. Ada Zoom, betul. Mas Leo yang memberikan fasilitas itu kan, ada Zoom untuk menambah keilmuan, membahas satu ilmu kan gitu kan. Nah, yang ketiga ada saresehan. Saresehan itu setiap kita berada di pelatihan di mana, di situ pengurusnya selalu mengadakan pelatihan ya. Saresehan untuk membahas ilmu-ilmu yang lebih dalam. Wah, itu kalau RK Saresehan itu tuh lebih vulgar ya. Lebih dalam ya. Lebih dalam. Ngomong belak-belakan ya, ceplos ya. Ya kan, yang untuk Saresehan besok di rumahnya Mas Leo itu itu kan materi yang belum pernah disampaikan siapapun. Betul. Dan itu baru saya sampaikan kemarin di Saresehan di Semarang. Oh, di Semarang udah? Semarang udah. Sekarang yang kedua Sekarang kedua di Jakarta, yaitu rahasia menjebol pintu rezeki sebesar-besarnya. Rahasia menjebol pintu rezeki sebesar-besarnya. Dan itu 100% pasti terjadi kalau mau melakukan. 100% pasti terjadi? Ini mau dicari orang. Makanya kemarin tuh saya buka pendaftaran ya, RK Saresehan Jakarta, dengan tema yang tadi beliau katakan ya, langsung puluhan orang daftar segera. Dan itu udah dibatasi Mas. Masih ada yang minta lagi Pak, saya masukin Pak, tolong Pak. Ya, itu kenapa saya bisa bilang 100% bisa terjadi, karena rahasia itu adalah suatu kewajiban bagi setiap individu manusia. Harus dilakukan. Gitu ya. Kalau nggak dilakukan, Anda berdosa. Oh, kalau nggak dilakukan berdosa. Kalau dilakukan, pintu rezeki terbuka selebar-lebarnya. Dan beberapa teman yang di Semarang, dia sudah ada yang melakukan dan sudah japri saya. Waduh, baru aja melakukan, langsung dia. Ya itu nyata, beneran itu nyata.
Karena itu sebuah kewajiban, Mas. Bersyukur dan beruntung lah ya bisa ikut RK Sarasehan. Itu kewajiban yang luar biasa. Kewajiban kita. Kewajiban ya. Itu kalau nggak dilakukan, itu kewajiban. Kalau dilakukan berat memang. Oke. Tapi memang harus butuh keberanian. Oke. Kalau nggak dilakukan itu sebuah kewajiban. Iya. Kalau dilakukan berat. Ayo gimana itu? Iya. Penasaran kan? Saya nggak sabar. Penasaran kan? Saya aja penasaran. Kalau saya sih pasti mau lakukan. Kenapa? Kita hidup kan harus berkelimpahan. Betul. Harus sehat. Ya pasti sehat, kaya raya, bahagia. Nah ini kan hakikat ya. Hakikat ya Mas ya. Hakikat. Rata-rata orang lupa dengan hal ini gitu loh. Lupa dengan ini. Sekaya apapun dia lupa dan akhirnya dia nanti jatuh. Karena ada yang belum ditunaikan gitu loh. Ada yang belum ditunaikan. Ya ini. Oke, ini untuk menjebol pintu rezeki selebar-lebarnya ini lupa mereka gitu loh. Oke. Dan memang nggak ada yang nyampein. Dan saya baru aja dapat itu dari semesta. Tolong sampein ini. Kan gitu. Ya udah. Oh gitu. Iya. Oke. Saya juga awalnya juga nggak tahu, tetapi ternyata dari kegiatan itu saya udah melakukan gitu loh. Udah melakukan, makanya kenapa saya bisa mengambil alih beberapa villa Pak Gede kan gitu kan, yang MM-an gitu. Ternyata saya udah melakukan gitu loh. Dan ilmu ini mau saya berikan kepada teman-teman di Sarasehan di Jakarta ini. Kalau dilakukan, pintu rezeki terbuka sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Wah, ini yang dicari nih. Asal mau melakukan. Karena berat. Oke. Karena berat. Tapi kalau berat, walaupun itu kewajiban, ya harus dilakukan. Iya, betul. Ya ibaratnya seperti kita lapar. Kalau kita nggak makan, iya. Ya kita akan mati itu. Betul. Ya, harus kita lakukan. Walaupun kita hanya makan nasi, walaupun berat menelan harus makan. Gitu loh. Iya. Itu. Kalau memang dia sungguh-sungguh, ya pasti dia lakukan. Pasti dilakukan. Kalau dia cuma main-main, dia nggak serius, ya dia nggak akan lakukan. Cuma numpang lewat aja, Mas. Dan ini saya tidak bahas di YouTube. Iya. Hanya saya berikan di Sarasehan saja. Sarasehan, ya. Oke, Sarasehan tertentu ya. Kenapa Mas kok pelit? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Biar ya teman-temannya sudah RK aja. Kan gitu kan? Iya, betul. Sebenarnya Mas ya, kalau di YouTube pun itu pasti banyak orang tuh yang mendapatkan pencerahan kok Mas. Ya, dari ilmu-ilmunya Mas Yunus yang ada di YouTube ya. Dan itu kan sifatnya kan gratis ya. Iya. Gitu. Nah, kalau mau lebih detail lagi, mau lebih dalam lagi, teman-teman Anda wajib ya perlu ikut yang namanya RK. Nah, ada RKBE, ada RK-RU, RK privat, dan RK laku. Mas, ada RK satu lagi loh. RK Budi. Oh, untuk RK anak-anak. Budi. Iya, ada satu lagi RK Company. Ya. Ini RK Budi kenapa kok asik? Iya. Sebenarnya teman-teman nggak menyadari. Ya, RK Budi itu saya mengajari anak-anak untuk dia berdoa menggunakan alam bawah sadarnya. Mendoakan siapa? Orang tuanya. Sekarang saya tanya, dosanya anak-anak dengan orang tuanya banyak mana? Banyak orang tua. Banyak orang tua kan? Pasti, ya. Kalau anak-anak ikut mendoakan, menvisualisasikan, mengkunkan orang tuanya berkelimpahan, cepat terjadi nggak? Cepat, pasti. Itulah makanya alasannya teman-teman anaknya harus diikutkan RK. Oh, karena kenapa bisa lebih cepat? Karena dia masih kecil. Betul. Dan dosanya nggak ada gitu ya. Masih polos. Jadi raganya belum banyak partikel apinya, ruhnya belum terkontaminasi oleh karma dan dosa. Iya, betul. Nah, itu. Iya. Satu itu. Dan yang kedua ada terapi brain juga. Terapi otak. Mas, itu ngomong-ngomong tentang RK Budi itu minimal usia berapa, Mas? Minimal usia kelas 3-an lah. Usia SD 9-10 lah. 9-10 ya. 9-10 tahun SD lah. 9-10. Oke. Umur ada minimal umur usia 9 tahun atau kelas 3 SD sampai umur 17. 17 ya, berarti SMA ya. SMA ya. Oke, 9 sampai 17 ya. SD, kelas 3 sampai SMA. Iya. Itu ya, ikut ya. Oke. Itu kan kerennya apa? Jadi anak-anak itu kan belum terkontaminasi oleh kenegatifan kan. Betul. Baik raganya maupun ruhnya, Mas Leo, ya kan? Iya. Ketika dia diajari kekuatan spiritual alam bawah sadar, cepet banget. Makanya teman-teman anak-anak yang ikut RK Budi itu, ya kan? Ada beberapa yang sudah juara. Bahkan anak Blitar itu dia sudah mengikuti, biasanya cuma juara satu kecamatan aja, sekarang sudah nasional panahan. Panahan. Iya,
panahan. Ada yang dari Tulungagung, dia nggak pernah juara, akhirnya dia juara apa namanya, lomba desain. Dan ada yang kecil banget, dia kelas berapa ya, SD, dia itu juara renang, hafalan Al-Qurannya semakin kuat. Akhirnya anak saya dikasih hadiah, diberikan mainan, diberikan boneka untuk diberikan kepada anak saya, gitu, merasa terima kasih, gitu. Dan dari sisi hubungan antara anak sama orang tua makin erat ya, makin harmonis. Iya. Karena apa? Anak merasakan bahwa nikmatnya hidup itu seperti itu. Iya. Akhirnya ketika nggak RK, mereka kok nggak enak ya. Akhirnya mereka mau ber-RK. Iya, karena ada teman saya, Mas, dia udah ikut RK privat, anaknya ikut RK Budi. Wah, kompak banget, solid banget, saling menyayangi, saling mengasihi, Mas. Itu ya, harmonis sekali. Dua-duanya ya? Dua-duanya diikutkan RK ya? Iya, tiap hari anaknya itu latihan terus, Mas, RK. Oke. Bagus sekali itu sih, hebat sih. Iya. Ini nih, memang itu pentingnya RK Budi gitu loh. RK Budi itu sebenarnya adalah tujuannya untuk membentuk karakter. Iya, membentuk karakter anak untuk berkesadaran. Berkesadaran dan cerdas. Itulah tujuannya RK Budi. Karena berkesadaran dan cerdas itu tidak diajarkan di sekolah, Mas. Jadi ini bisa dikatakan ilmu servomekanisme. Ilmu pengembangan di diri. Karena yang kalau di sekolah kan yang didapat cuma EQ sama IQ saja. Kalau di pelatihan RK Budi, anak-anak saya berikan kecerdasan FQ, SQ. F itu apa? F itu kan kecerdasan finansial. Jadi nanti kelak ketika dia mau menjalankan terus dan ketika dia sudah SMA, sudah kuliah dan dia nggak bingung bagaimana cara mendapatkan finansial karena kecerdasan finansialnya sudah aktif dari dia kecil. Jadi dari kecil pun udah dikasih tahu ya. Iya. Edukasi mengenai kecerdasan finansial ya. Iya. Dan kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu apa? Gunanya untuk supaya dia berkesadaran. Kesadaran itu untuk menuntun dia bagaimana hidup itu berakhlak, bermoral tinggi dan beretitude gitu loh. Jadi langsung yang disentuh itu dalam gitu loh. Kalau pelajaran di sekolah kan yang hanya pelajaran luar. Betul. Hanya sebuah teori. Betul, teori. Gitu loh. Makanya kenapa mohon maaf banyak remaja-remaja kita akhlaknya seperti itu semua kan di luar. Nah, makanya harus ada terobosan baru, Mas Leo. Betul. Bagaimana mendidik atau mengaktifkan ya moral budi pekerti anak-anak dari dalam, dari cakra dalam. Jadi nggak cuma hanya ngejar pintarnya aja ya, tapi ngejar akhlaknya juga. Lah akhlak itu ada tombolnya. Ada tombolnya ya. Ya tombolnya itu yaitu cakra jantung. Nah, cakra jantung dan cakra mahkota. Itu harus diaktifkan supaya dia jadi makhluk anak yang berkesadaran. Kalau berkesadaran berarti apa? Bermoral, berbudi pekerti dan akhlaknya mulia. Gitu. Oke ya. RKBE, RU, privat, dan ada juga RK Laku dan ada juga namanya RK Budi. RK Budi khusus buat anak-anak ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini udah paket lengkap semua nih. Iya. Ya, dan itu setiap bulan itu selalu diadakan di kota-kota, di berbagai kota ya Mas ya. Semua ya, dan itu total ada ratusan peserta ya dari berbagai latar belakang. Betul. Oke, dan ini kalau di total ya Mas ya, sebenarnya tadi kan Mas Yunus kan bilang saya udah ngadakan kelas RK itu dari tahun 2000, udah kurang lebih 3 tahun ya Mas ya? 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih ya? Berarti itu udah sekitar ribuan atau puluhan ribu ya? Ya, orang yang mengalami sudah puluhan sih. Udah puluhan ribu orang ikut kelas RK dan pastinya banyak mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik ya? Iya. Itu ya Mas ya? Gitu. Oke. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman buat Anda yang belum ikut RK, Anda harus segera daftar untuk ikut kelas RK. Dimulai dari mana dulu Mas? RKBE dulu ya? RKBE boleh. RKBE ya? Atau langsung RK privat juga boleh. Oke ya. RKBE, RU, kalau mau langsung RK privat. Gitu ya. Anaknya RK Budi gitu ya. RK privat. Nah hari ini di Jakarta ini ngadakan kelas RK privat ya? RK privat. Kurang lebih maksimal berapa orang sih Mas kalau RK privat Mas? Maksimal itu 20 orang. 20 orang ya, maksimal ya. Tapi kemarin itu kita perjalanan ke sini ada yang nangis-nangis dari Kalimantan Timur
Kalimantan Timur. Maunya pengen ikut gitu loh. Oke. Akhirnya ya kalau nangis ya. Iya, nangis-nangis. Iya. Kita suruh ikut yang di Bali nggak mau. Katanya kelamaan nggak sabar. Akhirnya beliau ikut di sini. Akhirnya over kan. Over. Jadi 22. 22. Kan kita batasi sebenarnya hanya 20 gitu loh. Iya. Jadi nambah ekstra 2 lagi ya. Iya. Karena udah Kenapa? Karena sampai jam 12 malam kan. Iya, barusan selesai tadi. Iya. Gitu. Dan RK privat itu ilmunya lebih lengkap daripada RKBE sendiri, RKRU sendiri gitu ya Mas. Betul. Ya. Portalnya juga berbeda, ABS-nya juga berbeda, penurunan gelombang otaknya pun juga berbeda. ABS itu kepanjangan apa Mas? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi mengupgrade ulang. Mengupgrade ulang reprogramming alam bawah sadar. Jadi